Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baiklah, pada siang hari ini kita akan belajar dan melanjutkan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya kita wajib bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmatnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan bisa belajar seperti biasanya. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang ini. Untuk mengawali pembelajaran siang hari ini kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu pertama yaitu untuk mengetahui mekanisme dari sistem pernapasan, yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor sistem pernapasan dan kecepatan sistem pernapasan. Sebelumnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Levsi Anilopalena, Dwi Pita Monasari. Hadir, Pak. Alia Miranda. Hadir. Francisca Damayanti. Sinyalnya mungkin. Ega Tania. Hadir, Pak. Intan. Untuk siang hari ini Bapak akan mengirimkan sebuah video di mana tugas kalian untuk memahami video tersebut. Nanti Bapak akan memberi waktu 5 menit untuk mengamati video tersebut. Kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Baiklah, tadi Bapak sudah mengirimkan videonya kepada kalian, di mana kalian bertugas untuk mengamati video tersebut. Pertanyaannya, kan mekanisme sistem pernapasan itu dibedakan menjadi dua. Nah, tolong jelaskan kepada Saudari Dwi, apa itu sistem pernapasan perut itu? Menurut saya, Pak, pernapasan perut adalah pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Itu, Pak. Oke.
Kemudian kan sistem pernapasan dada, coba yang lain yang ada yang bisa? Saya, Pak. Nah, jadi Pak, sistem pernapasan dada itu merupakan sistem pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Nah, otot tulang rusuk ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rusuk luar dan yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk, dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Oke, jawabannya sudah hampir kecepatan pernapasan seorang yang sedang tidur dan sedang berlari itu apakah sama kecepatan pernapasannya? Beda, Pak. Sistem kecepatan sistem pernapasan pada manusia itu tidak sama. Itu dipengaruhi oleh kegiatan setiap manusia tersebut. Baiklah, di sini akan Bapak memperjelas dari video tersebut. Di sini Bapak ada satu media, di mana media ini berguna untuk mengamati dari saluran sistem pernapasan. Di sini kita ibaratkan sebagai dari hidung, ini sebagai faring, trakea, dan bronkus, dan arkeolus, dan alveolus. Dan di sini disebut dengan diafragma, di mana media ini berguna sekali untuk mengamati dari sistem pernapasan tersebut. Nah, di saat Bapak menarik diafragma bagian ini, maka otomatis balon yang ada di dalam tersebut mengembung, di mana proses ini disebut dengan proses inspirasi, di mana masuknya oksigen dari dalam tubuh. Nah, saat Bapak melepaskan diafragma ini, maka otomatis balon yang ada di dalam ini akan mengempes, di mana proses ini disebut dengan proses inspirasi, di mana hilangnya oksigen dari dalam tubuh yang berupa CO2. Apakah kalian sudah mengerti? Insya Allah bisa, Pak. Ngerti, Pak. Selanjutnya Bapak akan mengirimkan PPT agar kalian bisa memahami lebih lanjut dari pernapasan pada manusia. Baiklah, di sini Bapak sudah mengirimkan PPT-nya bahwasanya sistem pernapasan merupakan proses keluarnya masuk udara dari paru-paru. Kemudian Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa proses pernapasan tadi ada dua, yaitu secara inspirasi dan ekspirasi. Kemudian bisa dilihat gambarnya dari masuk dari hidung sampai ke paru-paru. Dan di sini Bapak sudah lihat dengan media tadi ada diafragma berkontraksi bergerak ke bawah. Nah, di sini ada proses ekspirasinya, pengeluaran oksigen karbon dioksida tadi. Sini gambar sebelah kanan, gambar B-nya bisa dilihat. Mana pengeluaran nafasnya yaitu tulang-tulang rusuk mendekat dan turun, dan diafragma relasi bergerak ke atas, proses ekspirasinya. Pertama itu inspirasi, otot-otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, kemudian volume rongga dada membesar, tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian proses keluarnya pernapasan dada atau mana proses pengeluarannya yaitu atau disebut dengan proses inspirasi ini, yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk turun, kemudian volume rongga dada mengecil, dan tekanan dalam rongga dada membesar. Udara bergerak keluar dari paru-paru. Kemudian mekanisme pernapasan perut. Nah, tadi kan Bapak sudah bertanya kepada kalian, jawabannya sudah mendekati sempurna. Di mana ada dua, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasinya. Proses mekanisme pernapasan perut yang masuknya udara atau disebut dengan inspirasi ini, adapun otot-otot diafragmanya berkontraksi, kemudian diafragmanya mendatar, dan volume rongga dada membesar, dan tekanan dalam rongga dada mengecil, kemudian udara dari luar masuk ke paru-paru. Kemudian mekanisme pernapasan perut atau
Yang kedua itu ekspirasinya, itu keluarnya oksigen dari dalam tubuh atau disebut ekspirasi ini, di mana otot-otot diafragmanya relaksasi, kemudian diafragmanya melengkung ke atas, volume rongga dada mengecil, dan tekanan dalam rongga dada membesar. Kemudian udara keluar meninggalkan paru-paru. Kemudian Bapak akan menjelaskan alat-alat pernapasan. Nah, alat-alat pernapasan sudah Bapak jelaskan di materi pertama, yaitu terdiri dari hidung, kemudian laring, trakea, kemudian bronkus dan bronkiolus, kemudian ada alveolus dan paru-paru. Mana kita ketahui bahwa alveolus ini kan terdapat di dalam kantung alveolus, di mana dinding alveolus ini sangat tipis dan elastis berbentuk bola, dan permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, di mana alveolus ini tempat terjadinya terakhir dari sistem pernapasan, saluran pernapasan. Bisa dilihat gambar dari alveolus ini. Jelas gambarnya anak-anak? Jelas, Pak. Ini paru-paru bisa dilihat dari prosesnya, yaitu dari laring ke trakea, kemudian bronkus dan bronkiolus dan alveolus. Tadi ada kelainan pada sistem pernapasan. Kelainan sistem pernapasan dapat dibedakan, ada beberapa. Yang pertama yaitu influenza. Influenza ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dengan gejala antara lain pilek, hidung tersumbat dan bersin-bersin. Kemudian asma merupakan suatu penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap rambut, bulu, debu, atau tekanan psikologis. Kemudian tuberkulosis, di mana tuberkulosis ini merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kemudian bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada sinusitis, di mana peradangan pada sinusitis ini yang di dalamnya terkumpul nanah. Nah, bisa dilihat gambarnya. Kemudian rinitis merupakan gangguan radang pada hidung akibat infeksi oleh virus, dikarenakan reaksi alergi terhadap cuaca, serbuk sari, dan debu. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian wajah adenut, di mana pembekatan kelenjar. Kemudian fleuritis merupakan radang pada selaput pembungkus paru-paru atau disebut dengan pleura. Kemudian faringitis merupakan radang atau faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Kemudian ada laringitis, radang pada laring yang disebabkan oleh infeksi, bisa disebabkan oleh alkohol ataupun lain-lainnya. Kemudian bronkitis merupakan radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi. Kemudian ada asifikasi, di mana gangguan pernapasan pada waktu pengangkutan dan penggunaan oksigen yang disebabkan oleh tenggelamnya atau akibat alveolus yang terisi air. Kemudian ada asidosis atau kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernapasan terganggu. Kemudian ada emfisema, penyakit merupakan pembekakan pembuluh darah atau kemasukan udara. Kemudian ada pneumonia, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Kemudian ada kanker paru-paru, di mana disebabkan oleh kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu, asbes, radiasi ionisasi atau produk petroleum dan kromium. Bisa dilihat ini gambarnya dari kanker paru-paru. Karena kanker paru ini sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Nah, bisa dilihat gambarnya.
Itu saja Bapak menjelaskan dari ada video dan materinya.